Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas kumpulan soal-soal SKD CPNS. Ingat, soal CPNS sudah hampir di depan mata ya. Seleksi CPNS sudah di depan mata, dan oleh karena itu buat teman-teman yang sedang berjuang atau ingin mengikuti tes CPNS, itu wajib mempelajari beberapa soal-soal baik dari TWK, TIO, dan juga TKP. Oke, langsung saja. Ini seperti yang teman-teman lihat di layar kaca ini. Ini soal TIO tentang perbandingan kuantitatif. Nah, di sini A-nya diketahui adalah 12 dibagi 5 per 3. B-nya di sini adalah 12 tambah 12 per 5. Nah, yang ditanyakan hubungan yang benar berdasarkan pernyataan di atas. Oke. Ini kan ini pembagi. Kita bisa rubah jadi bentuk perkalian. Jadi 12 dikali 3 per 5 ya. Gitu. 12 kali 3 aja 36 per 5 ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini A. Gitu. Sedangkan B-nya ini bisa aja kita nyatakan 12 ini kan supaya sama penyebutnya 60 per 5 ya. 60 per 5 ditambah 12 per 5. Sebenarnya sudah terlihat gini. Ini jawabannya pasti yang B lebih besar dari A, atau A kurang dari B gitu ya. Yang ini jawabannya gitu. Coba aja. Lanjutkan, 60 tambah 12 berapa? 72 kan? 72 per 5. Sama-sama ada 5, ini abaikan saja kan? Artinya jelas gitu. Yang A di sini hasilnya 36, yang ini, yang B ini kan B. Hasilnya adalah 72. Sehingga pilihannya A lebih kecil daripada B, atau B lebih besar dari A. Oke, pilihan yang tepat adalah yang alfa. Oke, soal berikutnya. Oke, ini masih soal tentang perbandingan kuantitatif ya. Nah, coba kita hitung dulu yang X-nya nih. Ini kan 33 sepertiga persen. Ingat, supaya jadi berbentuk pecahan, kan katakanlah ada misalkan A, B per C itu kan sama dengan AC ditambah B gitu kan. Nah, coba aja nih. 33 sepertiga persen. Kita buat dalam pecahan utuh. 33 kali 3 aja 99 tambah 1 100 per 3 per 100 gitu. Karena kan di sini ada persen gitu kan. Nah, artinya ini bisa aja kita pindahkan ke sini nolnya. Nolnya 2 gini. Jadi hasilnya 100 per 300. Bisa dicoret 2-nya 0 ini. Nah, di sini sama aja kan. Hasilnya sepertiga, di sini sepertiga. Ya udah, berarti di sini abaikan saja ini sepertiga. Nah, tinggal bandingkan yang ini. 12, 11 dengan 12. Berarti jawabannya yang A ya. Gitu. Karena kan yang namanya perbandingan itu kan mencari yang beda gitu ya. Bukan mencari yang sama gitu. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah yang alfa. Mudah tidak? Mudah sekali kan? Oke, soal berikutnya. Nah, yang ini sebenarnya 3 detik juga bisa dijawab ya. Maka jawabannya di sini kan pertanyaannya, manakah hubungan yang benar berdasarkan pernyataan di atas? Berarti harusnya P sama dengan Q gitu. Berarti jawabannya yang ini nih. P dan Q nilainya sama ya. Gitu. Yang alfa lagi jawabannya gitu. Kenapa bisa gitu? Coba aja lihat nih. Ini kan 19,95% dari 77. Ini juga 77% dari 19,95. Atau gini aja ya, kita bulatkan aja, katakanlah di sini 20%. 20% kali 77. Di sini ada 77% kali 20 gitu kan.
Artinya ini sama aja seperti sifat komutatif, ya kan? Gitu. Ini kan namanya sifat komutatif. Sifat komutatif. Sifat komutatif itu kan ada, yang pertama ada penjumlah, yang kedua ada perkalian gitu. Artinya sifat komutatif itu kalau dibulak-balik itu hasilnya tetap tidak berubah gitu. Kalau misalkan pengurangan sifat komutatif bukan. Sifat komutatif itu tidak masuk pengurangan itu bukan sifat komutatif ya, karena misalkan gini, 6 kurangi 5. Kalau 5 dikurangi 6, nah beda hasilnya ya kan? Akan beda hasilnya gitu. Tapi kalau sifat komutatif itu artinya kalau di segala sesuatu yang dijumlahkan ataupun hasilnya akan tetap gitu, dibulak-balik bisa gitu ya. Nah, coba aja. Jangan 20% kali 77 dulu ya. Misalkan gini. 20%, 20 per 100 kali 50 aja dulu, yang mudah dulu ya. Gitu. Coba 2 per 10. Ini bisa coret, ini kan 5 ya kan, hasilnya 10. Kalau misalkan kita tukar gini, 50 per 100 kali 20, kan ini bisa dicoret, ini juga coret. 5 kali 2 berapa? 10 juga kan, gitu. Artinya ini juga udah pasti hasilnya sama dengan Q gitu ya. Gitu. Oke, jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang alfa ya. Oke, soal berikutnya. Baik, ini soal pecahan ya. Gitu, ini ada 4 per 5 kali 0,4 dikurangi 1/8 dibagi 3/4 ditambah 40% adalah, oke, yang mana nih? Alfa, beta, caca, delta, dan alfa. Oke, kalau ada perkalian kali gini, nih perkalian seperti ini kita buat dulu ke dalam pecahan full ya. Ini 4 kali 5 berapa? 20 tambah 4, 24 per 5. Ingat, nih 0,4 ini bisa ditulis, bisa aja 4 per 10. Sama-sama bagi 2. Berapa? 2 per 5 ya. Berarti jadi 24 per 5 ini. Terus dikali dengan 2 per 5. Kita hitung dulu, ini 24 kali 2 kan 48 ya. Per 25 gitu. Sudah selesai ya, ini cara pertama. Nah, sekarang kita hitung bagian yang ini. Yang ini, hitung bagian yang ini 1/8. 1 kali 8 8 tambah 1 9 ya. Berarti ini 9 per 8. Nah, ini kan bagi, bisa jadi pengali, tapi ini dibalik ya. Jadi 9 per 8 kali 4 per 3 ya. Ini bisa kita coret habis semuanya. 9 dengan 3 bisa dicoret, 8 dengan 4 bisa dicoret. 9 bagi 3 aja 3 kan? 3. 8 dengan 4 kan 2 gitu. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Nah, berarti ini 48 per 25 dikurangi 3 per 2 ditambah dengan 40%. Nah, gini aja. Enaknya ini kita buat semuanya jadi per 100 ya, gitu. Ini kan semua bisa kan dijadikan 100 semua gitu. Caranya gimana? Caranya gini, 25 ini supaya jadi 100 kan dikalikan 4. Ini dikalikan 50 gitu. Artinya ini juga harusnya dikalikan 4, yang ini dikalikan 50. Coba 48 dikali 4 berapa? 192 ya. 192%. Gitu aja. Karena kan ini kalau dikali jadi 100 kan. Gitu, coba. Terus dikurangi 3 kali 50 berapa? 150%. Kemudian ditambah 40%. Ya udah, tinggal hitung aja nih. 192 dikurangi 150 itu berapa? 2 kurangi 02, 9 kurangi 5,
4. Nah, ditambah dengan ini. Nih, ditambah dengan 40%. Berapa? 82% ya. Nah, karena di sini 82%, berarti komanya tinggal geser aja 2 langkah. 1 kita geser aja ke sini 1 2, hasilnya 0,82 ya. Oke, jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang beta. Oke, soal berikutnya. Hasil operasi 40% kali 4,5 dikurangi 0,6 ditambah 10 dibagi setengah adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini kan sama aja dengan 10 bagi setengah itu kan sama aja dengan 10 kali 2 ya kan? Sama dengan 20 ya. Gitu. Nah, sekarang kita hitung dulu yang ini. Ini kita buat dulu 40% itu kan bisa aja 4/10 gitu. Kan sama aja gini. Kan 40/100 bisa dicoret nolnya kan. Berarti jadi 4/10 kan. Gitu. Dikali dengan 4,5. 4,5 itu kan bisa jadikan 4 kali 2 tambah 1 berapa? 9/2 gitu kan. Ya. Terus ini bisa dicoret habis nih. 4 dengan 2 kan 2 ya. Kemudian dikali 9/10 berapa? 18/10. Nah, sekarang tinggal hitung ini 18/10 dikurangi ini 0,6 itu kan bisa ditulis 6/10 kan. 6/10 kemudian ditambah dengan ini. Ini kan 10 kali 2 20 ya kan. Nah, kita hitung dulu ini. 18 kurangi 6 itu kan 12 ya kan. 12/10 ditambah 20 atau 1,2 ditambah 20 sama dengan ini kan dijumlah, berarti hasilnya 21,2 ya. Atau sama aja dengan ini. Nih ya. Sama aja kan ditambahkan 0, berarti 21,20 yang alfa jawabannya. Oke, soal berikutnya 11, 25, 55, 125, 275 berapa lagi gitu ya. Oke, yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, kita tulis ulang dulu. 11, 25, 55, 125, 275, 625. Kemudian berapa ya? Cuma satu yang ditanyakan. Oke. Kalau coba 11 ke 25 ini nggak beraturan ya. Misalkan ini 11 ke 25 ini kan tambah 14 ya kan. 25 ke 55 ditambah berapa? 30 gitu. Terlalu jauh angkanya gitu. Terlalu jauh dan nggak ada aturannya. Berarti kemungkinan gini. Kalau nggak dijumlah dikali gitu. Tapi terus kalau misalkan ini kesini nggak beraturan, berarti kemungkinan yang beraturannya lompat 1 atau lompat 2. Coba kalau 11 ke 55 ini kan dikali 5 ya kan. Dikali 5. 55 ke 275 ini dikali 5 juga kan. Ya. Kan 5 kali 5 25. 5 kali 5 25 tambah 2 275 gitu ya. 275. Kemudian lompat lagi 1 ke sini gitu. Kemudian ini dikali 5. Berapa? 275. Kita hitung dulu. Dikali 5. 5 kali 5 kan 25. 5 kali 7 35 tambah 2 33.
7. Udah kelihatan nih. Berarti yang ujungnya 75 ini yang beta ya. Gitu. Kalau pas tes sudah terlihat jawaban, sudah langsung aja jawab gitu kan. Tapi buat latihan, kalau penasaran apakah benar jawabannya yang beta ini, coba. Tadi kan 5 kali 7 35 tambah 2 37, nyimpen 3 kan? Gitu. 5 kali 2 berapa? 10 tambah 3 13. Berarti jawabannya 1375 atau 1375 yang beta ya jawabannya. Oke, soal berikutnya. 215, 321, 207, 314, 199, 307, berapa lagi? Coba. 215. Oh, di sini aja. Kita di bawah aja nih biar agak luas. 215, 321, 207, 314, 199, 307, kemudian berapa? Coba, kalau ke sini ini bertambahnya banyak ya kan? Gitu. Sementara deret angka itu biasanya nggak banyak-banyak, harus setara gitu polanya. Coba 215 ke 321 ini ditambah kalau nggak salah 16 gitu ya, 116 ya, terlalu banyak ya. Nah, berarti kemungkinannya gini, kalau nggak ke sini, lompat ke sini gitu. Coba 215 ke 321 ini ke 207 ini kan dikurangi 8 ya kan? 207 ke 199 ini kan dikurangi 8. Berarti lanjutannya ke sini dikurangi 8. Berapa? 191 ya. Pilihannya yang alfa. Oke, pilihan yang tepat adalah yang alfa. Oke, soal berikutnya. 515, 488, 461, 434, 407, berapa lagi? Coba. 515, 488, 461, 434, 407, kemudian berapa? Itu lanjutannya coba. 515 ke 488 ini dikurang 27 ya. Dikurangi 27. 488 ke 461 ini kan dikurangi 27 juga kan? Gitu. Terus ini ke sini dikurangi harusnya 27 ya kan? 461 dikurangi 27 kan 11 kurangi 7 4 gitu ya. Terus 5 kurangi 2 kan 3, bener ya, 434 itu. Coba ini ke sini juga dikurangi 27. Berarti ini lanjutannya dikurangi 27 lagi. Berapa? 7 kurangi 7 0. Oh, yang ini ya, yang ujungnya 0 cuman yang D ini. Gitu. Jadi tidak perlu dihitung sampai detail gitu ya. Patokannya lihat aja ini kalau dikurangi 7 sama nggak hasilnya, ujungnya sama nggak gitu ya. Kalau dikurangi 7 kan 15 kurangi 7 8 dapat. 8 kurangi 7 1 dapat. 1 kurangi 7 nggak bisa, pinjam 1. 11 kurangi 7 4 ya kan. 4 kurangi 7 nggak bisa, ambil 14. 7 0. Udah hasilnya yang delta ya. Pilihan jawabannya, pilihan jawaban yang benar adalah yang delta. Oke, lanjut. Tepat waktu disiplin yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, kita tulis ulang dulu ya. Tepat waktu, kita kasih kotak dulu gini. Terus di sini disiplin. Disiplin.
Tepat waktu dan disiplin itu kata penghubungnya adalah ciri dari ya. Tepat waktu merupakan ciri dari gitu kan. Atau di sini tambahin aja kata merupakan gitu ya. Tepat waktu merupakan ciri dari disiplin. Coba kita cocokkan jawabannya. Tabungan merupakan ciri dari kaya. Kurang tepat ya, salah ya. Baca merupakan ciri dari pintar. Enggak. Justru kita harus rajin membaca supaya pintar ya, maksudnya gitu. Berarti yang B ini salah. Coba, tanggung jawab merupakan ciri dari integritas. Benar ya yang C ini. Gitu. Oke. Pilihan jawabannya yang C ya. Coba kita cek dulu. Rajin merupakan ciri dari sukses. Enggak sesuai ya. Senyum merupakan ciri dari baik hati. Enggak selalu kan. Orang jahat juga banyak yang senyum-senyum gitu. Oke, berarti pilihan jawabannya yang Caca. Oke, soal berikutnya. Knalpot sepeda motor sama dengan baling-baling titik-titik. Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Knalpot itu adalah bagian dari ya. Jadi gini. Bagian dari kendaraan. Kendaraan. Nah, sepeda motor itu adalah kendaraan. Nah ini ya kata kuncinya. Nih, bagian dari kendaraan dan kendaraan. Coba, kira-kira yang mana nih yang tepat nih? Kalau baling-baling itu kan bagian dari kendaraannya. Nah, kira-kira baling-baling ini bagian dari kendaraan yang mana? Ya, jawabannya yang helikopter ya. Gitu. Oke, pilihan yang tepat adalah yang Caca. Oke, soal berikutnya. Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Hajat hidup orang banyak adalah kebutuhan yang di mana akan dibutuhkan banyak orang atau suatu hal yang menjadi kebutuhan banyak orang. Tujuan dari pasal tersebut adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Jadi, ini kan tentang perekonomian nasional. Dan kesejahteraan sosial ya kan? Dan kesejahteraan sosial. Nah, tujuannya dari pasal tujuan dari pasal 33 itu kan ada setidaknya ada 5 ayat ya. Kalau tidak salah. Ya, ada 5 ayat ya totalnya gitu. Ada 5 ayat. Nah, di sini kan yang dibahas adalah ayat 2-nya gitu kan. Jadi cabang-cabang produksi bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, tujuannya adalah agar perekonomian nasional tidak hanya dikuasai oleh kaum individu, oleh individu dan kelompok ya. Tidak hanya dikuasai oleh individu dan kelompok. Terus dan sehingga perekonomian nasional dapat juga dikuasai oleh masyarakat luas ya. Jadi perekonomian
nasional dapat dapat meluas gitu ya, dapat dikuasai oleh seluruh masyarakat, dan memakmurkan rakyat. Oke, jadi pilihan jawabannya yang Elva ya. Gitu. Agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, pilihannya yang Elva. Oke, soal berikutnya. Bangsa Indonesia sudah memahami betapa pentingnya rasa nasionalisme bahkan sudah merdeka. Rasa nasionalisme ini telah tertuang dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, kalau ini akan agak panjang soalnya. Kalau pas tes, langsung aja ke bagian pertanyaannya. Salah satu nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah nilai semangat persaudaraan yang dapat dilihat dari sikap yang mana nih? Oke, jadi kita turunkan dulu aja biar agak luas ke bawah. Ini. Jadi, yang namanya Sumpah Pemuda, merupakan bentuk komitmen para pemuda atau putra-putri ya, putra-putri, putri bangsa untuk memperjuangkan tanah air dan juga bersatu demi tanah air. Nah, dari sini, dari kata memperjuangkan tanah air, itu maksudnya adalah kerjasama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Oke, jadi Sumpah Pemuda merupakan bentuk komitmen para pemuda atau putra-putri bangsa Indonesia untuk memperjuangkan tanah air dan juga bersatu demi tanah air atau NKRI ya. Nah, bentuk perjuangan memperjuangkan tanah airnya yaitu kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama gitu ya. Sehingga pilihan jawabannya di soal ini adalah yang ini ya. Nah nih, bekerja sama demi mencapai satu tujuan yang sama merupakan suatu kebudayaan yang kuat dalam bangsa Indonesia. Oke, pilihannya yang delta. Oke, soal berikutnya. Integritas merupakan salah satu sikap yang sangat penting karena integritas merupakan salah satu pengamalan dari paham nasionalisme ya, dan sikap yang sangat terpuji. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Sikap yang tidak sesuai dengan perilaku integritas di lingkungan sekolah. Oke.
adalah, jadi di sini kan pertanyaannya yang tidak sesuai, artinya ini bertentangan, hal yang bertentangan dengan integritas gitu kan, hal yang bertentangan dengan integritas dan cuman di lingkungan sekolah, artinya di dalam sekolah ya, gitu tempatnya. Oke, kalau yang A ini bolos ketika mendapat jadwal siskamling atau tidur saat siskamling. Kalau di sini ada kata bolos, berarti ini belum tentu tempatnya di lingkungan sekolah gitu. Artinya ya mereka bisa kabur kemana gitu kan. Tapi ini tidak jawaban yang kurang tepat di soal ini gitu ya. Kalau yang B ini mencuri uang dari orang tua untuk dijadikan uang jajan sekolah. Ini masuk akal juga kan mencuri uang itu artinya salah satu perbuatan yang bukan melanggar integritas lagi ya, tapi ini perbuatan haram ya istilahnya gitu kan. Ini tapi ini tidak tepat gitu karena ini yang ditanyakan kan yang tidak sesuai di lingkungan sekolah ini ya. Coba melakukan korupsi baik itu uangnya banyak ataupun sedikit, jauh sekali ya dengan yang dibahas di sini kan yang ditanyakan lingkungan sekolah. Kalau yang ini perilaku integritas dalam hukum ya, yang C ini. Coba yang ini hanya menyontek ketika ulangan saat berlangsung saja. Nah ini benar ya yang delta ini gitu. Karena dengan menyontek saja, menyontek itu merupakan perbuatan yang tidak jujur gitu. Selain tidak jujur, artinya tidak mau bekerja keras gitu. Bekerja keras. Kalau yang ini ada kata bolos, ini artinya melanggar, tidak disiplin gitu. Tapi di sini tidak masuk gitu kan, atau bukan berada di lingkungan sekolah gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang delta ya. Gitu. Oke, soal berikutnya. Anda memiliki seorang teman yang bercerita kepada Anda dan mengeluhkan suaminya yang pecandu narkoba dan memohon bantuan karena dia sudah kehabisan cara menghadapi suaminya. Anda sangat prihatin melihat teman Anda yang sangat tertekan itu. Dan Anda memiliki sahabat yang bekerja di Lido atau lembaga yang merehabilitasi pecandu narkoba. Maka tindakan Anda yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Jadi soal ini bertujuan untuk melihat sikap Anda terhadap kepekaan menolong orang lain gitu. Jadi ini soal ini mengajarkan untuk mengukur kepekaan terhadap orang lain, apalagi kan orang yang kita hadapi itu kan orang yang kita kenal gitu, teman Anda gitu. Jadi soal ini mengajarkan mengukur kepekaan terhadap orang lain. Nah, di sini teman Anda sudah kehabisan cara nih, ya kan? Nah, ini nih sudah kehabisan cara menghadapi suaminya gitu. Dengan cara ini masih aja tetap gitu kecanduan terhadap narkoba. Nah, maka sikap Anda sebagai teman dari suami tersebut itu yang perlu lakukan adalah segera meminta tolong kepada teman yang bekerja di tempat tersebut gitu.
Gitu. Artinya segera meminta tolong kepada teman yang bekerja di tempat tersebut. Artinya yang bekerja di ini nih kan, di Lido, lembaga yang merehabilitasi pecandu narkotika gitu kan. Berarti yang ini jawabannya ya, yang maka pilihan yang tepat yang nah ini nih, menelepon teman dan memintanya mendaftarkan suami teman yang harus direhabilitasi. Kalau yang kita cek dulu dari alpha sampai alpha dulu ya. Memberi nomor telepon teman agar dia segera mendaftarkan suaminya di rehabilitasi. Ini bagus juga gitu kan. Tapi ya lebih bagus setidaknya kita yang lebih kenal kepada teman tersebut ya, kita dulu yang menelepon, yang membicarakan gitu. Jangan asal main kasih nomor teleponnya gitu kan. Gitu. Coba yang B ini, memberi nomor teman dan memperkenalkan teman Anda yang bermasalah kepada teman-teman yang jadi petugas. Memberi nomor teman dan memperkenalkan, paling tidak yang B ini lebih baik daripada yang A ya. Coba. Menelepon teman dan memintanya mendaftarkan suami teman yang harus direhabilitasi. Nah, ini yang benar ya, yang paling tinggi gitu. Ini berarti poinnya 5. Kalau yang D ini menyarankannya agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Di sini ada kata menyarankannya. Kalau menyarankannya itu bagus gitu kan. Menyarankan gitu. Artinya memberikan saran gitu. Kalau saran itu kan istilahnya tidak wajib gitu. Tidak wajib, cuman hanya merekomendasikan saja gitu. Istilahnya. Kalau yang E ini, yang alpha ini tidak melakukan apapun karena dia seharusnya tahu sendiri tempat di mana rehabilitasi. Ini kesannya tidak peka gitu kan, tidak peka terhadap teman tersebut. Berarti ini yang E ini poinnya paling kecil ya. Poinnya 1. Kalau yang D ini menyarankannya agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Ini tertinggi kedua ya, bagus, masih bagus juga gitu, masih bagus juga gitu. Karena kalau kita paksa-paksa ya takutnya malah suaminya malah makin marah gitu kan. Jadi menyarankannya agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Tapi yang lebih jelas yang C ini ya gitu. Artinya kita telepon dulu teman yang kerja di perusahaan, di lembaga tersebut. Kemudian ceritakan dulu gitu permasalahan yang dialami oleh suami teman Anda gitu. Kalau yang B ini paling tidak poinnya 3 ya. Ini. Yang A ini poinnya 2. Karena kan tadi sudah bilang yang B ini setidaknya lebih baik daripada yang A ini gitu. Oke, seperti ini poinnya. Oke, soal berikutnya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Nah, sikap Anda adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Ini mengajarkan kita untuk toleransi beragama ya, toleransi dalam beragama. Memang di perusahaan Anda itu kan terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Artinya mungkin saja berbeda agama, berbeda apa gitu kan, berbeda suku dan lain sebagainya. Nah, di sini permasalahannya kan karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena keterbatasan tempat ya, maksudnya ini ya, ketersediaan tempat atau keterbatasan tempat atau pada jam untuk beribadah harus tetap bekerja. Nah, maka solusi yang tepat di sini adalah kita kumpulkan dulu semua karyawan muslim kepada pimpinan gitu kan, mengumpulkan
mengumpulkan seluruh Muslim untuk membicarakan permasalahan ini bersama dengan pimpinan ya. Bersama pimpinan aja ya. Pimpinan perusahaan. Jadi solusi dari permasalahan ini adalah mengumpulkan seluruh karyawan muslim untuk membicarakan atau mendiskusikan permasalahan ini terhadap pimpinan gitu ya. Maka yang pilihan yang tepat di sini yang ini ya. Nah, ini yang beta ini. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Ini ya. Ini berarti poinnya 5. Coba kita cek. Kalau yang Caca ini karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Ini tidak toleransi ya kesannya ya, gitu. Tidak toleransi artinya mau perusahaannya muslim, mau jam berapapun ya tetap harus bekerja gitu. Berarti ini poinnya paling kecil gitu. Sedangkan kan ada jam-jam tertentu bagi seorang muslim harus melakukan ibadah gitu. Tapi ini pemilik perusahaan seorang muslim, non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Artinya ini sama aja kita mengajak sesat gitu. Kalau yang D ini memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Kalau yang E ini bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Yang E ini jelas lebih baik daripada yang delta ya, yang D ini gitu. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Ini bisa kasih nilai tertinggi kedua ya, atau 4. Yang B ini paling tidak poinnya 3. Nah, berarti yang A ini poinnya 2 ya. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Baik, sekian dulu videonya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga mensubscribe channel ini. Dan yang baru menemukan video ini atau channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian terus mendapatkan update video terbaru dari channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.